Hai semua, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, subscribe channel ini, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, jadi di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah kalian alami, yaitu munculnya bau-bauan yang tiba-tiba di sekitar rumah. Nah, menurut Primbon Jawa, setiap bau yang muncul secara tiba-tiba itu bukan sekadar bau biasa. Ada makna dan pertanda di baliknya. Loh, kira-kira pertanda apa saja? Ya? Yuk, kita bedah satu persatu. Pertanda munculnya bau bunga melati. Mencium bau bunga melati yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah, tanpa adanya sumber fisik yang jelas, merupakan fenomena yang seringkali dikaitkan dengan dunia spiritual dalam Primbon Jawa. Bau ini, yang sering digambarkan sebagai wangi yang semerbak namun terkadang terasa sangat pekat, dipercaya memiliki makna yang berlapis. Secara umum, bau melati dianggap sebagai pertanda kehadiran entitas gaib yang bersifat positif atau netral. Pertama, bau melati bisa diartikan sebagai kehadiran makhluk halus yang baik. Dalam tradisi Jawa, bunga melati sering digunakan dalam berbagai ritual, sesajen, dan upacara adat karena dianggap sebagai simbol kesucian, keharuman, dan energi positif. Oleh karena itu, ketika bau melati tercium, banyak orang meyakini bahwa ada penunggu, rumah atau leluhur yang sedang hadir. Kehadiran ini tidaklah mengancam, melainkan justru memberikan perlindungan. Konon, entitas ini sedang menjaga rumah dari gangguan makhluk lain yang jahat, atau sekadar memberikan salam bahwa mereka ada dan mengawasi. Merasakan bau ini seringkali menimbulkan rasa damai dan tentram, seolah-olah kita sedang dalam pengawasan yang aman. Kedua, jika baunya sangat pekat dan menusuk, ini bisa menjadi pertanda adanya makhluk halus yang sedang lewat atau melintas di area tersebut. Berbeda dengan kehadiran yang menetap, bau ini lebih bersifat sementara dan seringkali hanya tercium dalam waktu singkat. Primbon menyebutkan bahwa bau melati yang kuat ini bisa jadi berasal dari putri-putri, halus atau jin yang sedang menampakkan keberadaannya. Meskipun tidak jahat, baunya yang intens dapat memberikan sensasi merinding atau bulu kuduk berdiri, karena kita menyadari bahwa ada dimensi lain yang berinteraksi dengan dunia kita. Ketiga, bau melati juga sering dihubungkan dengan ritual atau kegiatan spiritual yang sedang berlangsung di sekitar lokasi. Jika ada tetangga yang sedang melakukan sesajen atau ritual tertentu yang melibatkan bunga melati, baunya bisa saja terbawa angin dan tercium di rumah kita. Namun, jika tidak ada kegiatan seperti itu, bau ini bisa jadi pertanda adanya gerbang gaib yang sedang terbuka atau adanya energi spiritual yang sangat kuat di area tersebut. Ini adalah pertanda bahwa tempat tersebut memiliki vibrasi yang tinggi dan sensitif terhadap hal-hal mistis. Namun, perlu diingat, interpretasi ini sangat bergantung pada konteks dan intuisi personal. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai hal biasa, sementara yang lain akan mengaitkannya dengan hal-hal spiritual. Intinya, menurut Primbon, bau melati bukanlah pertanda yang harus ditakuti, melainkan lebih kepada sebuah sinyal bahwa ada interaksi antara dua dunia yang berbeda. Pertanda munculnya bau darah. Mencium bau darah amis secara tiba-tiba di sekitar rumah merupakan salah satu pertanda yang paling membuat merinding dan seringkali diinterpretasikan sebagai pertanda buruk dalam Primbon Jawa. Berbeda dengan bau melati yang bersifat netral atau positif, bau darah ini hampir selalu dikaitkan dengan energi negatif, bahaya, dan hal-hal mistis yang jahat. Pertama, bau darah amis ini seringkali diartikan sebagai pertanda akan datangnya musibah. Dalam budaya Jawa, darah adalah simbol kehidupan. Namun ketika baunya tercium tanpa sumber yang jelas, ia menjadi simbol kematian atau celaka. Primbon mengaitkan bau ini dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan, sakit parah, atau bahkan kematian yang akan menimpa penghuni rumah atau keluarga dekat. Bau ini menjadi semacam peringatan dini agar kita lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kedua, bau darah juga merupakan tanda adanya kiriman ilmu hitam atau santet. Dalam praktik sihir,
Darah sering digunakan sebagai media untuk menyalurkan energi negatif atau sebagai persembahan kepada entitas jahat. Jika bau darah tercium, ini bisa jadi pertanda bahwa ada seseorang yang berniat jahat kepada kita atau keluarga. Bau ini menjadi sinyal bahwa ada serangan spiritual yang sedang dilancarkan, dan kita perlu segera mengambil langkah-langkah perlindungan spiritual, seperti berdoa, memperbanyak ibadah, atau meminta bantuan orang yang ahli dalam hal ini. Ketiga, bau darah amis juga bisa dihubungkan dengan kehadiran makhluk gaib yang jahat atau penunggu yang kurang baik. Beberapa jenis jin atau makhluk halus yang memiliki sifat agresif dan mengganggu konon, memiliki aura yang berbau amis seperti darah. Kehadiran mereka bisa jadi menandakan bahwa ada energi negatif yang sedang mendominasi area rumah, dan ini bisa memicu berbagai masalah, mulai dari pertengkaran dalam keluarga, sakit-sakitan, hingga kesulitan finansial. Bau ini adalah peringatan bahwa lingkungan spiritual di rumah kita sedang tidak sehat dan perlu dibersihkan. Jika mengalami hal ini, disarankan untuk tidak panik, tetapi segera mengambil tindakan. Selain berdoa, membersihkan rumah secara fisik dan spiritual, misalnya dengan membaca ayat-ayat suci, adalah langkah yang dianjurkan. Bau darah amis adalah pertanda yang tidak bisa dianggap remeh, karena ini berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan. Ini adalah panggilan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat iman, sebagai benteng pertahanan dari segala hal buruk yang mungkin datang. Pertanda munculnya bau singkong bakar. Mencium bau singkong bakar yang tiba-tiba, terutama pada malam hari, adalah salah satu fenomena mistis yang cukup unik dan sering dibahas dalam primbon Jawa. Berbeda dengan bau melati atau darah yang seringkali memiliki makna yang lebih dramatis, bau singkong bakar ini lebih sering diartikan sebagai pertanda kehadiran entitas gaib yang bersifat netral atau tidak mengganggu. Pertama, bau ini diyakini sebagai tanda adanya jin atau makhluk halus yang sedang berkumpul. Singkong bakar, dalam beberapa tradisi, dianggap sebagai makanan atau sesajen yang disukai oleh beberapa jenis jin. Oleh karena itu, ketika bau ini tercium, banyak orang percaya bahwa ada sekelompok jin yang sedang nongkrong atau berkumpul di sekitar area tersebut. Mereka biasanya tidak berniat jahat atau mengganggu, melainkan hanya sedang menunjukkan eksistensi mereka. Pertemuan ini bisa jadi terjadi di pohon besar, di pojokan rumah yang jarang tersentuh, atau di area yang memiliki energi mistis yang kuat. Kehadiran mereka ini tidak selalu membawa dampak buruk, namun bisa membuat suasana menjadi lebih berat atau terasa tidak biasa. Kedua, bau singkong bakar juga bisa menjadi sinyal bahwa area tersebut memiliki energi mistis yang kuat. Tempat-tempat yang sering dilewati atau disinggahi oleh makhluk halus cenderung memiliki aura yang berbeda, dan bau singkong bakar ini bisa jadi salah satu indikatornya. Ini adalah pertanda bahwa tempat tersebut bukan tempat yang biasa, dan kita harus lebih menghormati keberadaan makhluk lain yang tinggal di sana. Biasanya, bau ini akan muncul dan menghilang dengan sendirinya tanpa menimbulkan efek yang signifikan pada penghuni rumah. Ketiga, dalam beberapa kasus, bau ini juga bisa dikaitkan dengan pesan-pesan dari leluhur atau penunggu rumah yang tidak jahat. Kadang-kadang, leluhur yang sudah meninggal ingin memberikan pesan atau sekadar menyapa keturunannya, dan mereka bisa menggunakan media bau-bauan yang familiar. Bau singkong bakar bisa jadi merupakan bau kesukaan leluhur, atau bau yang sering mereka temui semasa hidup. Dengan demikian, bau ini bisa diartikan sebagai sebuah pengingat agar kita tidak melupakan akar atau asal-usul kita. Meskipun demikian, disarankan untuk tetap tenang jika mencium bau ini. Tidak ada alasan untuk panik, karena umumnya bau singkong bakar tidak membawa pertanda buruk. Sebaliknya, hal ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih mengenal dan menghormati dimensi lain di sekitar kita. Cukup dengan berdoa dan membersihkan pikiran dari hal-hal negatif, maka kita bisa tetap hidup berdampingan dengan damai. Pertanda munculnya bau minyak non-parfum. Mencium bau minyak wangi yang tiba-tiba muncul tanpa sumber yang jelas, yang baunya tidak seperti parfum modern tetapi lebih ke arah minyak wangi tradisional seperti melati atau kenanga, adalah fenomena mistis yang sering diinterpretasikan dalam primbon Jawa. Bau ini, yang seringkali terasa menusuk dan kental, hampir selalu dikaitkan dengan kehadiran entitas gaib, terutama dari golongan jin wanita. Pertama,
Bau ini adalah pertanda kehadiran jin wanita. Dalam dunia spiritual, minyak wangi tradisional seperti melati, kenanga, atau mawar sering digunakan untuk menarik perhatian jin wanita. Konon, jin-jin ini sangat menyukai aroma wewangian, dan ketika mereka muncul, mereka akan meninggalkan jejak berupa bau khas ini. Kehadiran jin wanita ini biasanya tidak berbahaya dan tidak bertujuan mengganggu. Mereka seringkali hanya ingin menunjukkan keberadaan mereka kepada manusia. Namun, jika baunya terlalu pekat dan terasa sangat dekat, bisa jadi jin tersebut sedang mencoba untuk berkomunikasi atau sekadar ingin, iseng, kepada penghuni rumah. Kedua, bau ini bisa menjadi tanda adanya ritual atau persembahan yang baru saja selesai. Minyak wangi adalah salah satu elemen penting dalam berbagai ritual spiritual, baik yang bersifat positif maupun negatif. Jika bau ini tercium, bisa jadi ada seseorang di sekitar yang baru saja selesai melakukan ritual dengan menggunakan minyak tersebut, dan auranya terbawa angin. Namun, jika tidak ada kegiatan seperti itu, bau ini bisa jadi adalah sisa-sisa energi dari sebuah ritual yang dilakukan oleh makhluk halus itu sendiri di area tersebut. Ketiga, bau minyak non-parfum juga bisa dikaitkan dengan adanya energi spiritual yang kuat di area tersebut. Tempat-tempat yang dianggap keramat atau memiliki sejarah mistis seringkali mengeluarkan aroma-aroma aneh, dan bau minyak wangi adalah salah satunya. Hal ini menandakan bahwa tempat tersebut memiliki energi yang sensitif, dan sering menjadi tempat persinggahan bagi entitas gaib. Meskipun bau ini sering dikaitkan dengan hal-hal gaib, namun umumnya tidak perlu ditakuti. Kehadiran jin wanita yang meninggalkan bau minyak wangi seringkali tidak mengancam. Namun, jika bau ini disertai dengan sensasi lain yang tidak menyenangkan, seperti rasa dingin yang tiba-tiba, bisikan, atau penampakan, maka perlu kewaspadaan lebih. Intinya, bau ini adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian di dunia ini, dan ada dimensi lain yang hidup berdampingan dengan kita. Cukup dengan berdoa dan menjaga pikiran tetap positif, kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanda munculnya bau kemenyan atau dupa. Mencium bau kemenyan atau dupa secara tiba-tiba tanpa adanya ritual yang sedang berlangsung di sekitar, adalah salah satu pertanda mistis yang paling sering dikaitkan dengan ritual spiritual dalam primbon Jawa. Bau ini, yang seringkali memiliki aroma kuat, pekat, dan khas, hampir selalu menjadi indikasi adanya aktivitas gaib di area tersebut. Pertama, bau ini adalah pertanda adanya ritual atau persembahan. Kemenyan dan dupa adalah media utama yang digunakan dalam berbagai ritual, baik untuk memanggil arwah leluhur, berkomunikasi dengan jin, atau melakukan persembahan. Jika bau ini tercium, itu bisa jadi pertanda bahwa ada makhluk gaib yang sedang melakukan ritual mereka sendiri di area tersebut. Ini bisa jadi di pohon besar, di sudut rumah yang gelap, atau di tempat-tempat yang memiliki energi mistis yang kuat. Kehadiran mereka ini tidak selalu jahat, namun menandakan bahwa tempat tersebut memiliki vibrasi spiritual yang tinggi. Kedua, bau kemenyan atau dupa juga sering dihubungkan dengan adanya kiriman ilmu hitam atau santet. Dalam praktik sihir, kemenyan sering digunakan sebagai media untuk menyalurkan energi negatif atau memanggil entitas jahat. Jika bau ini tercium bersamaan dengan sensasi tidak nyaman lainnya, seperti rasa dingin yang tiba-tiba, bisikan, atau perasaan diawasi, ini bisa jadi pertanda adanya kiriman ilmu hitam yang ditujukan kepada penghuni rumah. Bau ini adalah sinyal peringatan bahwa ada serangan spiritual yang sedang terjadi, dan kita perlu segera mengambil langkah-langkah perlindungan. Ketiga, bau ini juga bisa menjadi tanda kehadiran entitas gaib yang memiliki tingkatan tinggi. Beberapa jenis jin atau makhluk halus yang memiliki kekuatan lebih besar konon, seringkali meninggalkan jejak berupa bau kemenyan atau dupa. Kehadiran mereka bisa jadi menandakan bahwa ada energi spiritual yang sangat kuat di area tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif. Bau ini adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian, dan ada kekuatan lain yang berinteraksi dengan dunia kita. Meskipun bau ini seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang menyeramkan, tidak selalu harus ditakuti. Jika bau ini tercium, disarankan untuk tetap tenang dan segera berdoa untuk perlindungan. Membersihkan rumah secara spiritual, seperti dengan membaca ayat-ayat suci, juga bisa membantu untuk menetralkan energi negatif yang mungkin ada.
Yang terpenting, jangan panik dan tetaplah beriman. Pertanda munculnya bau bangkai busuk. Mencium bau bangkai busuk yang sangat menyengat dan tiba-tiba tanpa adanya sumber fisik yang jelas, adalah salah satu pertanda paling buruk dalam primbon Jawa. Bau ini, yang seringkali menusuk hidung dan sangat tidak menyenangkan, hampir selalu diinterpretasikan sebagai pertanda bahaya dan hal-hal negatif yang besar. Pertama, bau ini adalah pertanda akan datangnya penyakit yang berat atau musibah besar. Dalam tradisi Jawa, bangkai busuk adalah simbol dari kematian, kehancuran, dan energi negatif yang sangat kuat. Ketika bau ini muncul tanpa sebab, banyak orang meyakini bahwa ini adalah peringatan dini dari alam gaib. Musibah ini bisa berupa kecelakaan, sakit parah, atau bahkan kematian yang akan menimpa salah satu penghuni rumah. Bau ini menjadi semacam tanda bahaya, agar kita segera mengambil tindakan untuk menjaga diri dan keluarga. Kedua, bau bangkai busuk juga sering dihubungkan dengan kehadiran makhluk gaib yang jahat atau energi negatif yang sangat kuat. Beberapa jenis jin atau makhluk halus yang memiliki sifat merusak dan berbahaya konon, memiliki aura yang berbau busuk. Kehadiran mereka menandakan bahwa ada energi negatif yang mendominasi di area rumah, yang bisa memicu berbagai masalah, mulai dari pertengkaran dalam keluarga, kesulitan finansial, hingga gangguan kesehatan. Bau ini adalah indikasi bahwa lingkungan spiritual di rumah kita sedang tidak sehat dan perlu segera dibersihkan. Ketiga, dalam beberapa kasus, bau ini juga bisa menjadi sinyal adanya ilmu hitam atau santet yang sangat kuat. Bangkai busuk seringkali digunakan sebagai media dalam praktik sihir yang paling jahat. Jika bau ini tercium, bisa jadi ada seseorang yang berniat sangat buruk kepada kita dan mengirimkan energi negatif melalui media ini. Bau ini adalah peringatan bahwa ada serangan spiritual yang serius, dan kita perlu segera mencari perlindungan dan bantuan spiritual. Jika mengalami hal ini, sangat disarankan untuk tidak mengabaikannya. Selain berdoa dan memperbanyak ibadah, membersihkan rumah secara spiritual adalah langkah yang sangat penting. Bau bangkai busuk adalah pertanda yang tidak bisa dianggap remeh, karena ini berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan. Ini adalah panggilan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat iman, sebagai benteng pertahanan dari segala hal buruk yang mungkin datang. Nah, itu dia beberapa pertanda dari bau-bauan yang muncul tiba-tiba menurut primbon Jawa. Percaya atau tidak, itu kembali ke keyakinan masing-masing. Tapi, tidak ada salahnya untuk selalu waspada dan berdoa agar kita semua selalu dalam lindungannya. Gimana nih? Kalian pernah mengalami salah satu dari pertanda di atas? Coba share cerita kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.